Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza dan ini dia AirPods Pro generasi kedua yang launchingnya itu barengan dengan iPhone 14. Tanpa berlama lagi, langsung aja saya mulai reviewnya. Abis ini sekalian kita compare juga dengan AirPods Pro generasi yang pertama. By the way, saya dapetin AirPods yang baru ini di Studio Ponsel. Kalau pengen punya cepet dan ready stock, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Oke, seperti biasa, saya akan mulai dari desainnya dan buat yang mungkin belum tahu, AirPods Pro yang baru ini sangat mirip dengan AirPods Pro generasi pertama, tapi tetap ada bedanya dan menurut saya ini cukup signifikan. Case atau tempatnya mungkin secara tampilan nggak banyak berubah, masih dengan warna putih yang glossy, jadi wajib dikasihkan kalau nggak mau baret-baret. Yang baru, sekarang Apple itu ngasih bolongan untuk lanyard atau tali ya buat ngegantungin AirPods, serta dia punya speaker. Speaker ini berguna banget untuk kita nyari AirPods sekali aja keselip karena dia bisa dibunyiin dan suaranya itu cukup kenceng selama kita nggak ada di tempat yang terlalu ramai. Kayak misalnya keselip di rumah itu masih enak nyarinya. Ada waktu itu saya baca pertanyaan gimana kalau misalnya speaker ini ketutupan sama casing. Kan ini sebenarnya AirPods Pro yang generasi 2 bisa pakai casing yang lama, tapi kan casing yang lama itu nggak ada bolongan speakernya. Apakah akan terganggu? Jawabannya enggak ya. Jadi walaupun kita pakai casing yang lama, speakernya ini masih kencang banget dan cukup jelas untuk kedengeran. Untuk di Indonesia, fitur precision finding yang benar-benar nunjukin lokasi AirPods itu emang nggak bisa kita pakai, tapi untuk fitur pencarian lewat jarak itu ternyata masih bisa dan itu bekerja dengan sangat baik. Jadi mau pakai suara atau enggak, itu semua bisa. Dan by the way, fitur itu bisa diaktifkan ketika AirPods full dalam kotak. Kalau saya coba di AirPods Pro yang generasi pertama, itu nggak bisa loh. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan yang menurut saya menarik banget dari AirPods Pro generasi kedua. Untuk desain dari AirPods-nya sendiri, sebenarnya ini masih sangat mirip ya kalau dilihat-lihat sekilas, tapi tetap ada perbedaan seperti yang bisa dilihat sekarang. Hal lain lagi yang baru adalah kehadiran bagian sentuh di tiap AirPods yang ngebantu untuk naik turunin volume. Tambahan yang menurut saya bagus banget karena sensor sentuhnya itu sensitif jadi nyaman banget dipakai. Ngomong-ngomong soal kenyamanan, fitting dari AirPods kalau menurut saya masih salah satu yang terbaik karena dia enteng dan nyantol banget di kuping. Jadi mau saya pakai olahraga itu juga nggak masalah. Beda-beda sih pasti di tiap orang, tapi kalau buat saya enak. Di yang baru ini, Apple juga memberikan sepasang ear tips tambahan untuk ukuran XS atau extra small. Saya sih masih pakai medium sekarang, tapi buat sebagian orang yang mungkin di AirPods yang lama kurang rasa nyaman, mungkin masih kegedean walaupun udah pakai yang small, sekarang ada extra small, jadi mungkin bisa jadi lebih pas. Tapi, di luar soal perbedaan dari case dan segala macam fitur tadi, cerita sesungguhnya dari AirPods Pro generasi yang kedua ini adalah chip baru yang dipakai Apple, yaitu H2 atau H2 chip. Ada dua hal yang utama, yaitu Active Noise Cancelling dan juga Transparency. Apple ngeklaim kalau AirPods Pro yang baru ini tuh punya performa ANC yang 2 kali lebih baik dibandingkan AirPods Pro generasi pertama. Saya nggak tahu sih pastinya beneran 2 kali lebih baik tuh kayak gimana ya. Tapi kalau saya bandingkan sama generasi yang pertama, emang benar-benar meningkat. Kayak suara AC atau kulkas di studio saya yang agak berisik, atau misalnya ambience orang ngobrol di cafe yang rame. Begitu saya pakai AirPods, langsung turun banget suaranya. Kalau dibilang budek banget pas pakai, menurut saya sih enggak. Tapi ini tetap top tier untuk urusan noise cancelling, bahkan kalau saya bandingkan dengan Sennheiser Momentum True Wireless 3 atau Sony XM4. Selain itu, yang baru juga di AirPods ini ada yang namanya Adaptive Transparency. Transparency mungkin udah pada tahu ya, ini adalah mode yang bisa dikatakan kayak lawannya dari Active Noise Cancelling karena justru digunakan supaya kita bisa tetap mendengar suara yang ada di sekitar. Ya, idealnya tuh dipakai kayak di kantor supaya kalau dipanggil kita tetap dengar, atau saat kita jalan supaya aware dengan kondisi sekitar. Buat yang ini, menurut saya Apple masih yang terbaik ya, karena suaranya itu sangat natural dan berasa saya nggak pakai TWS. Beda sama beberapa merek lain yang kalau menurut saya nih ya, kedengeran banget olah suara dari mikrofonnya. Nah, untuk Adaptive Transparency sendiri, ini konsepnya sebenarnya ya sama, cuman dia dibuat sedikit lebih pintar sama Apple. Jadi misal kita lagi pakai transparansi, terus tiba-tiba ada suara yang kenceng banget, kayak knalpot motor misalnya, atau klakson kereta kali, atau tetangga lagi motong keramik tapi suaranya kenceng banget. Suara yang nyaring tadi bakal diturunkan volumenya pas nyampe di kuping kita. Tetap kedengaran dengan jelas tapi nggak sekencang aslinya supaya kuping kita sedikit lebih nyaman. Seberapa berguna tergantung use case masing-masing, tapi tetap fitur yang menarik banget. Meskipun selama saya menggunakan AirPods Pro ini kayak belum kerasa sih manfaatnya. Mungkin karena saya pakai cuma di rumah, di cafe atau segala macam, jadi nggak terlalu berguna. Habis itu buat yang nanya gimana kualitas audionya, nah ini dia yang penting ya. AirPods Pro generasi kedua ini memang bisa dikatakan lebih baik ya kalau kita bandingkan sama generasi pertama. Benar-benar berasa. Kalau kita bandingkan suaranya ya, dia terdengar lebih kaya, dan buat yang mungkin suka musik dengan bass
AirPods Pro generasi kedua jelas banget peningkatannya. Fitur spatial audio juga tentunya masih ada, dan Apple belum lama ini juga menambahkan fitur yang namanya personalized spatial audio. Ini nggak eksklusif di AirPods Pro generasi yang kedua aja, tapi yang pertama juga bisa. Nah di sini, Apple menggunakan sensor dari Face ID untuk nge-scan kontur kuping supaya katanya ngasih audio yang optimal, ya katanya gitu. Fitur yang ini sih menurut saya kayak gimmick banget ya, karena dengan atau enggak, suara itu menurut saya mirip-mirip aja, nggak terlalu yang beda banget gimana gitu ya. Mungkin kuping saya aja yang kurang peka, tapi ya kayaknya begitu juga dengan banyak orang luar sana. Jadi kalau menurut saya fitur ini ya mungkin keren, tapi nggak segitu kepakainya kalau buat saya. Habis itu buat baterai, Apple ngeklaim kalau dia dalam sekali full charge bisa dipakai 6 jam dengan kondisi active noise cancelling dinyalain, plus ditambah 30 jam lagi dari case-nya. Jadi ya itu bisa lama banget. Saya nggak pernah pakai 6 jam terus-terusan karena itu kan lama banget ya, bisa dari zuhur sampai maghrib. Tapi sejauh pengalaman saya sih emang baterai dari AirPods Pro 2 ini awet banget dan nggak perlu sering dicas. Untuk ngecas sendiri, yang baru ini AirPods Pro generasi kedua sekarang bisa kita colokin, bukan colokin sih, kita tempelin ke chargernya Apple Watch. Jadi opsinya nambah, nggak cuma pakai kabel Lightning atau wireless charger biasa, pakai MagSafe power bank, sekarang bisa pakai charger Apple Watch. Terakhir, buat mikrofon, saya tahu juga banyak yang nanya karena ini ngerasa penting banget, jadi langsung aja saya kasih komparasinya sekarang. Ya oke, sekarang ini kita tes mikrofon, outdoor ini lumayan kenceng anginnya, jadi kita bisa tes gimana kemampuannya kalau lagi ada angin. By the way, ini adalah AirPods Pro generasi pertama. Seperti ini audionya, dan habis ini saya bakal bandingin dengan AirPods Pro generasi kedua dan juga TWS Sennheiser yang dari tadi saya omongin. Nah sekarang ini tesnya pakai AirPods Pro yang generasi kedua, mikrofonnya anginnya juga masih sama ya, jadi ya ada perbedaan dibandingkan yang pertama tadi. Oke mana dari segi dia noise cancelling anginnya sampai suara saya jernihan mana, silakan dinilai. Dan habis ini satu lagi perbandingan dari TWS yang bukan punya Apple. Oke, sekarang ini dia tes yang terakhir, saya pakai TWS yang bukan dari Apple ya. Ini adalah Sennheiser Momentum True Wireless 3. Seperti hasilnya, bahkan ini anginnya lebih kencang dari yang sebelumnya. Jadi apakah suara saya dengar, apakah ketiban angin? Saya pengen tahu pendapat kalian, juga perbandingan dengan AirPods Pro generasi pertama dan kedua yang sebelumnya. Nah, sekarang kita pindah ke kondisi indoor dalam ruangan yang jauh lebih terkontrol, nggak banyak suara macam-macam ya, lebih sepi kayak misalnya mungkin di rumah atau di kantor yang nggak terlalu ramai. Paling ada white noise dari lampu atau AC yang nggak terlalu terdengar, tapi kalau misalnya ada ambient noise yang lebih ramai kayak misalnya kita pakai kafe atau mungkin tempat lain yang lebih berisik ya, seperti ini kualitas mikrofon dari AirPods Pro yang generasi pertama. Ini yang pertama, jadi kita bandingkan dengan AirPods Pro generasi kedua dan juga TWS Sennheiser yang tadi saya omongin. Nah sekarang kita pindah untuk pakai AirPods Pro yang generasi kedua, masih di tempat sama, kondisi yang terkontrol ya, kayak misalnya di rumah, studio atau apapun yang nggak terlalu ramai, nggak terlalu berisik. Seperti ini harusnya sih kedengeran dengan bersih, dan kalau kita tambah dengan ambient noise yang lebih rame, ya mungkin bisa langsung mendengar perbedaannya gimana hasil dari audionya, atau mungkin bagaimana perbandingan dengan AirPods Pro yang pertama tadi. Ya, mestinya sih normalnya atau logikanya juga lebih baik dibandingkan yang pertama. Tapi sebagai perbandingan tambahan, habisnya saya bandingin dengan TWS yang bukan punya Apple. Kita cek kayak gimana hasilnya. Dan satu lagi untuk perbandingan terakhir, ini dia untuk Sennheiser Momentum True Wireless 3. Untuk mikrofon saya harus akui dia bukan yang terbaik ya, tapi inilah kualitasnya kalau dia dalam kondisi yang tenang, dan kalau untuk kondisi yang ramai, saya bisa langsung dengar gimana perbandingannya, seberapa oke audio kalau kita bandingkan dengan AirPods yang kita kalau menurut kalian oke yang mana, silahkan tulis pendapatnya di bawah. Di antara perangkat-perangkat audio Apple yang pernah saya review, kecuali AirPods Max, saya nggak pernah nyobain, AirPods Pro generasi kedua ini adalah yang terbaik. Terbaik dari segi kualitas audio dan juga fitur-fiturnya. Recommended banget buat mereka yang emang pakai iPhone serta produk lain dari ekosistem Apple. Menurut saya ini adalah barang yang bagus banget. Tapi tetap, ini menurut saya nggak buat semua orang ya, karena bagi sebagian lagi yang mungkin lebih menempatkan kualitas audio di atas segalanya, maka AirPods Pro 2 ini menurut saya bukan yang terbaik. Dari suara aja, kalau buat preferensi pribadi saya masih lebih senang dengan apa yang saya dapatkan dengan Sennheiser Momentum True Wireless 3 ini. Selain lebih enak, buat saya TWS ini juga lebih fleksibel karena saya bisa pakai dengan audio codec 24 bit seperti Qualcomm aptX pas lagi di handphone Android. Sony XM4, ya ini juga bisa menjadi alternatif bagi yang mau cobain codec LDAC, meskipun ya gitu deh, fittingnya nggak selalu nyaman dan gede banget di kuping.
Untuk AirPods Pro generasi kedua sendiri, dia sebenarnya hanya support kodek AAC 16 bit 48 kHz, tapi menurut saya ini tetap bagus untuk banyak sekali orang, cuma ya itu dia, nggak akan cocok buat sebagian orang yang kupingnya pengen lebih. Kalau saya nggak masuk di kategori yang pengen lebih, yang standar-standar oke, jadi ya ini buat saya adalah produk yang sangat menarik. Apakah saya akan menggunakan AirPods Pro generasi kedua secara harian? Pastinya, karena saya adalah orang yang menggunakan berbagai macam produk dari ekosistem Apple, seperti ada iPhone, ada iPad, dan juga MacBook, sehingga itu akan sangat berguna, perpindahannya jadi seamless, plus saya juga bisa memaksimalkan berbagai macam fitur yang ada. Masih bakal gantian sih sama Sennheiser kalau misal saya menggunakan handphone Android, tapi jelas ini adalah salah satu produk terbaik Apple saat ini, bahkan saya bisa bilang ini adalah produk terbaiknya Apple pas peluncuran kemarin ya. Ini adalah yang sangat menarik, meskipun pas first impression saya ngeliatnya biasa aja, tapi ternyata setelah pakai, wah ini emang bagus banget. Jadi kalau sekarang ada budgetnya untuk sebuah tvOS khususnya AirPods karena kamu adalah pengguna iPhone, maka menurut saya jelas ini layak banget masuk wishlist atau langsung keranjang deh, check out, ini mantep banget. Cuma seandainya mau lebih irit, ya generasi pertama dari AirPods Pro pun menurut saya masih oke, meskipun jelas fiturnya nggak selengkap yang baru. Kalau pengen yang lebih fleksibel ya tentu ini ya bukan pilihan tepat juga ya, karena kalau kita pakai yang di Android jadi kurang maksimal aja fitur-fitur yang nggak kepake, plus kodeknya kan cuma AAC, sayang banget. Jadi ya itu dia, mau pilih yang mana itu balik lagi ke preferensi dan kemampuan masing-masing. Seperti biasa, link ke setiap ponsel saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Terus sekarang kayak segitu aja dulu ya review tentang AirPods Pro generasi kedua. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.